Bincang-bincang manajemen pada hari ini mengambil tema mengenai analisis potensi organisasi yang akan dibawakan langsung oleh Dr. Ngurah Ayu Nyoman Murniati, MPD, CPRM, CODP, CSOPA, CPSNA, yang juga sebagai launching pertama bincang-bincang manajemen sebagai salah satu agenda yang dimiliki program studi manajemen pendidikan. Selanjutnya dipersilakan untuk Dr. Ngurah Ayu Nyoman Murniati, MPD, CPRM, CODP, CSOPA, CPSNA untuk memulai sesi bincang-bincang kita pada hari ini. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu bahagia. Yang kemarin sedang sakit, semoga sudah lebih enakan, ya, lebih sehat. Saya akan menyajikan untuk bincang-bincang topik kita kali ini, ya, yaitu materi tentang analisis potensi organisasi. Ya, di dalam topik ini kita nanti akan kemas di dalam 3 subtopik, ya. Kita akan kemas dalam analisis internal eksternal, kemudian kita akan lihat dampaknya di dalam bagaimana organisasi itu bisa merespon tangkas apa tidak, karena biasanya kalau kita bicara tentang ketangkasan itu kita bayangkan sedang olahraga, ya, kecepatan berlari lah, ini yang kita bayangkan, tetapi ini kita adopt ke dalam pekerjaan, ke dalam konteks organisasi. Bagaimana organisasi itu adaptif dan bisa mobile untuk menerima segala perubahan. Itulah yang nanti akan kita katakan sebagai ketangkasan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan perancangan strategik dari organisasi itu. Bayangkan suatu organisasi kokoh itu seperti halnya bangunan bertingkat yang kokoh di situ. Bagaimana kita melihat organisasi yang kokoh itu dengan potensi-potensi yang ada di dalamnya. Bagaimana kita bisa merencanakan, melihat posisi internalnya, ya, yang ada di dalam, lalu melihat posisi eksternalnya. Kemudian saya harus bagaimana di situ dalam perencanaan itu. Ketika mengadop sebuah perubahan, saya harus bagaimana. Itu akan tampak. Saya mencoba untuk memilah Bapak Ibu di sini dari dimensi karakter dan dimensi potensi. Ya, ini saya adop mulai dari personal individu dulu, ya, sebelum kita bangun untuk organisasi. Karena kalau individu nanti akan kita lihat dalam kelompok nanti akan bisa kita cermati dalam organisasi. Dari VMT yang tadi saya sudah sampaikan, visi, misi, tujuan, kita coba breakdown lagi bahwa dalam satu organisasi itu harus memperhatikan 3 kelompok besar yang kita cermati di situ. Jadi ketika kita memahami potensinya, maka dalam pemahaman potensi itu kita harus melihat, oh, kita akan lihat pada potensi kelembagaannya seperti apa. Lancarnya hubungan, ya, dari bawah ke atas untuk jalur kelembagaannya seperti apa. Nah, lalu bagaimana dengan pengembangan SDM-nya? Itu yang perlu juga dicermati. Lalu bagaimana dengan pengembangan keahlian dalam organisasi? Keahlian boleh, atau mungkin keilmuan bisa, ya, itu yang perlu dilihat. Atau mungkin juga pengembangan strategi bisnis atau jasanya, itu yang ada di kelompok ini, yang nanti akan kita rujuk. Kita akan melihat itu untuk bisa memilah-milah perumusan Renstra itu, rencana strategik itu muncul dipilah dari worksheet, mulai dari VMT, kemudian sistem nilai, sampai pada menetapkan rencana kerja kita di sana dengan memberikan kekuatan-kekuatan, potensi-potensi, ketangkasan yang sudah kita pilah sebelumnya, Itu Bapak Ibu yang mungkin menjadi dasar awal. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu atas materi yang sudah disampaikan. Materinya sangat bagus dan sangat bermanfaat sekali buat kami, Ibu Ayu, yang belajar di manajemen pendidikan, yang tentunya
kami ingin sekali dibekali dengan skill-skill bagaimana memanage sebuah organisasi yang tangguh dan tangkas seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Ayu tadi, bahwa dalam mengelola sebuah organisasi itu adalah diperlukan ketangkasan. Ketangkasan dalam mencermati dan mensikapi masalah. Organisasi yang tangguh adalah organisasi yang tangkas, dan tanggap dalam segala permasalahan, serta bisa menghadapi dan mengikuti perubahan yang ada. Namun permasalahannya begini, Bu. Tidak semua yang ada dalam manajemen organisasi, elemen-elemen yang ada, itu punya skill tersebut. Apalagi mengharapkan mereka untuk tangkas dan tanggap terhadap perubahan yang ada. Sehingga terkadang beban itu tertumpuk kepada seorang manajer. Di sini adalah top manager. Ketika top manager ini dia tidak mempunyai tim yang solid atau tim yang kuat, maka beban itu akan tertumpuk terhadap posisi di top manager ini. Yang ingin kami tanyakan, tipsnya, Bu Ayu mungkin bisa memberikan tips kepada kami bagaimana mengelola elemen-elemen sumber daya manusia yang ada dalam manajemen organisasi kami agar bisa ikut menopang bagaimana baiknya mengelola sebuah organisasi sehingga terwujud organisasi yang tangkas dan tanggap itu sendiri. Betul yang disampaikan Bu Lis tadi. Jadi memang ketika saya mencoba untuk memilah, jadi sebelum langsung diramu ya dari Bu Mariani, lalu Pak Sulis juga. Jadi sebelum kita akan memahamkan untuk melihat potensi, tentu saja kan kita harus memahami organisasi itu. Dalam sisi pemahaman organisasi itu, ketika kita lihat pada perilaku organisasinya, faktor yang paling penting dari perilaku organisasi itu adalah leader. Ya, sehingga komponen leadership-nya menjadi penting kan begitu. Jadi kalau leadernya tidak bisa apa ya istilahnya membawa organisasinya itu dengan baik, otomatis organisasinya nggak bisa maju. Maksudnya maju itu berarti berkembang di situ. Jadi kalau misalkan leadernya itu tidak bisa membawa masing-masing individu dan kelompok dalam organisasi itu bekerja maksimal sesuai dengan tujuan organisasi, ya tentu saja ini nggak bisa maksimal. Ya kita akan lihat kembali peranan leader ini kan, peran kepemimpinan ini, karena ada gaya, ada style, ya style gaya sama saja, ada peran dan di situ, dan ada banyak lagi karakteristik tentang kepemimpinan yang kita pahami di situ. Sehingga memang untuk memahamkan perilaku organisasi, kita harus pahami dulu memang untuk perilaku leadernya. Tetapi kan kita orang di luar sistem bisanya melihat dari bawah perilaku individunya dulu. Boleh, tetapi itu tidak bisa menjadi kunci keputusan untuk memberikan judgement terhadap organisasi itu sebelum kita melihat pada karakteristik dari leadernya kan begitu. Jadi kita akan bisa melihat di sana. Terkait dengan analisis mendalam tadi, kalau kita memahami karakteristik dari individu, berarti pemahaman kita kan pada analisis internalnya. Analisis internal, di sini ada komponen tentang style leader. Nah, di dalam komponen style leader inilah menjadi kunci, walaupun dia masuk di dalam kunci soft dimensi. Ya, soft dimensi itu kalau menurut McKinsey sebetulnya dia tidak terlalu berpengaruh di dalam manajemen kan begitu. Tetapi kalau terkait di dalam konteks organisasi tetap berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh kan dimensi itu tidak akan muncul kan gitu ya. Hanya ingin menyampaikan bahwa pada sore hari ini saya bersyukur sekali mendapat energi baru dari Ibu Dr. Ayu ya mengenai tentang kepemimpinan, adanya greget, adanya motivasi, adanya penggerak, penyampaian dari Ibu. Mudah-mudahan
yang ada di benak saya ini untuk kemajuan organisasi, utamanya di sekolah di mana saya bertugas. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah Ibu berikan tadi, energi tadi, betul-betul saya bisa mengambil, melaksanakan, dan menerapkannya.